reformasi adalah masa di mana pasca Presiden Soeharto lengser pada tanggal 21 Mei 1998. Era reformasi 1998 sampai sekarang dimulai dengan pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie yang mulanya berperan sebagai wakil presiden. Kepemimpinan tersebut dimanfaatkan untuk mereformasi segala tatanan pemerintah yang terdahulu. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh B.J. Habibie sebagai berikut. 1. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998. 2. Memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan rekonstruksi perekonomian nasional. 3. Mereformasi bidang politik. 4. Mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. 5. Menyelesaikan masalah fungsi Dwi Abri. 6. Mereformasi bidang hukum. 7. Mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan-ketetapan baru. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya reformasi yaitu 1. Faktor politik, 2. Faktor sosial, dan 3. Faktor ekonomi. 1. Faktor politik dan hukum. Masa pemerintah Presiden Soeharto yang sudah sangat lama yaitu 32 tahun. Kedua, adanya KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kegiatan pemerintah. Yang ketiga, adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi. Yang keempat, kepemimpinan Orde Baru di bawah Soeharto otoriter dan tertutup atau tidak menerima saran atau kritik sehingga rakyat ingin pemerintah yang lebih demokratis. Yang terakhir, belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara. Lalu, apa itu KKN? KKN adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara, dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih, sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. Yang kedua adalah faktor sosial. Adanya kerusuhan pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 dilakukan oleh mahasiswa karena adanya kelumpuhan perekonomian rakyat. Awal dari kerusuhan ini adalah gugurnya mahasiswa dari kampus Trisakti karena ditembak saat aksi damai meminta reformasi. Adapun 4 mahasiswa yang gugur, Elang Mulia Lesmana, Heri Hirtanto, Hafidi Royan, dan Hendrawansi. Pada tanggal 18 sampai 20 Mei 1998, gedung DPR dikuasai oleh para mahasiswa. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1908 pukul 09.05 WIB terjadilah pengunduran diri oleh Presiden Soeharto. Yang terakhir, faktor ekonomi. Dengan adanya krisis mata uang di Indonesia, tidak lepas dari inflasi yang menyebabkan nilai tukar Rp2.500 saat itu mencapai Rp16.000, sehingga harga pokok menjadi naik seketika dan sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Presiden yang menjabat di era reformasi sebagai berikut. Pertama, B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Masa jabatannya adalah 1 tahun 5 bulan. Yang kedua, Abdurrahman Wahid dimulai dari tanggal 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Masa jabatannya setahun 9 bulan. Yang ketiga, Megawati Soekarno Putri dimulai pada tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.
Yang keempat, Susilo Bambang Yudhoyono, dimulai pada tanggal 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014, masa jabatan 2 periode atau 10 tahun. Yang keenam adalah Joko Widodo, dimulai dari 20 Oktober 2014 sampai sekarang. Dampak positif dan dampak negatif dari reformasi. Dampak positif: kebebasan pers, kebebasan akademik, kebebasan berorganisasi, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa, mulai sadar dan memiliki serta dapat memperjuangkan politik mereka yang benar-benar dapat membawa ke arah perubahan yang positif. Dampak negatif: terjadi ketidakharmonisan yang mengarah pada disintegrasi. Timbulnya kekuasaan baru. Rasionalitas dan objektivitas yang menyebabkan munculnya egoisme. Munculnya pemerintah yang sentralistis. Pemerintah inilah yang di masa lalu menutup proses demokrasi dan sebaliknya membuka peluang KKN. Untuk menyatakan berhenti.